Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'da ma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kudrah dan iradahnya kita pada kesempatan kali ini bisa kembali bersua, kembali bertatap maya untuk sama-sama mengikuti perkuliahan online. Kali ini kita menginjak di pertemuan ke-9 untuk mata kuliah Filsafat Manajemen Pendidikan. Tema yang akan kita sama-sama diskusikan berkaitan dengan prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Dalam bahasan ini saya coba lihat dalam perspektif atau sudut pandang Islami, karena prinsip manajemen secara umum atau dalam pandangan umum itu sudah banyak dibahas. Nah, kali ini kita akan coba mengelaborasi bagaimana kaitan antara manajemen pendidikan atau manajemen pada umumnya ditinjau dari perspektif Islam, yang merupakan di dalamnya secara eksplisit menyiratkan tentang prinsip-prinsip dari manajemen pendidikan itu sendiri. Nah, teman-teman sekalian, bahwa manajemen dalam Islam itu biasa disebut dengan al-idarah dan berasal dari yudabbir. Nah, makna al-idarah ini merujuk pada sebuah karya intelektual Dr. Hafiz Ahmad Al-Karami dalam bukunya berjudul Al-Idarah fi Asir Rasul. Nah, buku ini menempatkan kata idarah yang secara etimologi berarti kantor, yang kemudian mengalami perluasan makna menjadi manajemen atau hal-hal yang berurusan dengan administrasi. Jadi manajemen dalam sudut pandang Islam itu awalnya dari al-idarah, yang mana asalnya kantor. Kemudian dari kantor itu, dari al-idarah, kemudian maknanya diperluas menjadi manajemen atau sesuatu yang berkaitan dengan administrasi. Gitu. Nah, dalam pengantarnya Dr. Hafiz ini mengungkapkan bahwa studi tentang al-idarah ini menjadi penting dalam sejarah peradaban Islam. Ia mengilustrasikan berbagai fenomena kejayaan Rasulullah SAW pada masanya tidak terlepas dari pengelolaan dan pengaturan umat Islam dalam bidang diplomasi militer, pendidikan, dan bidang-bidang lainnya. Jadi menurut beliau, salah satu faktor yang menunjang keberhasilan dakwah Rasul itu diantaranya adalah administrasi atau pengelolaan dan pengaturan di berbagai bidang. Salah satunya bidang pendidikan, karena teraturnya, kemudian karena rapihnya administrasi yang kemudian diimplementasikan pada masa Rasul, maka Dr. Hafiz ini menganggap bahwa salah satu faktor penunjang keberhasilan dakwah Rasul itu karena rapihnya administrasi, begitu. Nah, kemudian kaitan dengan yudabbir, dalam kamusnya Mahmud Yunus itu pernah menjelaskan bahwa yudabbiru ini memiliki arti mengarahkan, kemudian mengelola, melaksanakan, menjalankan, kemudian mengatur atau mengurusi. Nah, orang yang mengarahkan ini disebut dengan mudabbir. Nah, sementara objeknya itu disebut mudabbar, yang berarti diarahkan. Nah, artinya bahwa secara bahasa, secara etimologi, bahwa mudabbir ini atau yudabbir ini bermakna mengatur, memberikan arahan atau mengarahkan. Jadi teman-teman, bahwa manajemen dalam perspektif Islam itu bermakna atau diambil dari kata al-idarah, kemudian dari kata yudabbir yang artinya mengurus, yang menjalankan, yang mengatur dan sebagainya.
Nah, kemudian ayat-ayat Al-Quran diantaranya menggunakan kata idaroh dalam beberapa ayat. Nah, diantaranya di surat Yunus ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Tsummastawa 'alal 'arsy yudabbirul amra. Sesungguhnya Tuhan kalian Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Tentu saja saya tidak akan menjelaskan lebih dalam kaitan 6 masa ini. Yang jelas satu masa di hitungan kita itu 1000 tahun lamanya, hitungan kita. Satu masa di akhirat kelak atau satu hari di akhirat kelak itu sama dengan 1000 tahun lamanya. Fisitati ayam dalam 6 masa, tsummastawa 'alal 'arsy. Kemudian dia bersemayam di atas arsy, atau mungkin bahasa kita singgasana. Yudabbiru, untuk mengatur ya, al-amro, segala urusan. Nah, yudabbiru ini bermakna mengatur. Itulah kenapa kemudian mengatur ini, manajemen ini berasal dari bahasa Arab, dari bahasa Al-Quran, yudabbiru. Kemudian di ayat lain maknanya sama, senada, misalkan di surat As-Sajdah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi tsumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Kemudian Allah yang mengatur segala urusan dari langit dan bumi, dari langit ke bumi, kemudian dia mengatur atau mengurusi urusan kemudian urusan itu naik kepada Allah dalam satu hari yang kadarnya itu 1000 tahun menurut perhitunganmu. Sama maknanya yudabbiru di sini adalah mengatur, mengurus segala urusan yang berkaitan dengan urusan manusia, begitu. Jadi teman-teman sekalian, diambil dari dua makna ayat ini bahwa mengatur atau mengatur ini sejatinya bermakna transendental. Secara umum, makna pengaturan dalam Al-Quran ini memiliki makna transendental. Artinya yang puncak yang mengatur segala urusan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan dunia, urusan penciptaan langit dan bumi, hukum-hukum Allah itu ditetapkan atas pengaturan dirinya, begitu. Kita tahu bahwa hukum dalam Islam itu ada dua macam ya, ada hukum takwiniyah, ada hukum tasyri'iyah. Kalau hukum takwiniyah ini hukum yang mengatur urusan sunnatullah. Allah tetapkan aturannya kepada langit, kepada bumi, kepada planet-planet, sehingga mereka bisa berjalan secara harmonis, tidak tumpang tindih, tidak kacau, begitu. Turut kepada aturan yang sudah Allah tetapkan. Kemudian ada hukum tasyri'iyah. Kalau hukum tasyri'iyah ini adalah hukum yang berkaitan dengan syariat manusia. Allah tetapkan hukum syariat untuk manusia untuk dijalankan, dan kemudian akan memiliki implikasi positif apabila dijalankan. Itu sudah hukum berjalan sedemikian rupa, dan Allah tetapkan dengan konsep seimbang atau tawazun. Nah, ini pada dasarnya Allah mengatur segala hukum yang berada di mengatur segala hukum untuk makhluk-makhluknya, begitu. Nah, makanya teman-teman, dalam konsep manajemen, pengaturan yang pada dasarnya menjadi ruh dalam setiap kinerja juga memiliki arti bahwa manusia harus dituntut berada pada jalur fitrahnya. Jalur fitrahnya itu apa? Dalam arti menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah. Setiap apapun yang kita emban, amanah yang kita emban itu tentu saja mesti kita jalankan. Proses menjalankan amanah itu dengan pola manajemen atau dengan pola pengaturan yang sejatinya
mesti sesuai dengan fitrah. Artinya harus adil, tidak berat sebelah begitu. Dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Nah, makanya teman-teman bahwa dimanapun kita berada, yang namanya pengaturan itu akan senantiasa kita jalankan dalam setiap sendi kehidupan, mengatur itu. Makanya tidak boleh lepas dari fitrah Islam begitu. Nah, kemudian sebagai sebuah sistem, agama Islam memiliki tanggung jawab normatif untuk membimbing umatnya menuju pencapaian kondisi yang lebih baik, sejahtera dalam kehidupannya. Artinya kita tahu bahwa Islam ini merupakan ajaran yang syarat akan norma-norma gitu. Nah, norma-norma itu sejatinya kita pegang untuk kemudian menjadi pedoman kita dalam mengemban amanah, apapun amanahnya. Tanggung jawab yang kita emban itu mesti mengacu kepada norma-norma yang ada dalam Islam. Begitu. Misalkan seseorang menjadi kepala sekolah, kepala madrasah, atau menjadi kepala satu instansi. Nah, kalau yang menjadi pegangan adalah norma-norma secara umum atau norma-norma umum yang disarikan dari Islam, dipastikan orang itu akan sukses mengemban amanah. Orang yang diamanahi dengan memegang prinsip atau nilai-nilai Islam dipastikan akan berhasil dalam membawa instansinya, membawa nahkodanya. Oleh karenanya teman-teman, dimanapun kita berada, dimanapun tugasnya, sudah menjadi kewajiban kita memegang teguh pada nilai-nilai Islam. Walaupun ada norma hukum positif di kita, tetapi pada dasarnya spiritnya harus mengacu kepada spirit dari agama kita, yaitu Islam. Sehingga kita tahu bahwa Islam itu tidak akan menyalahi fitrah manusia, sehingga kalau kita mengacu kepada fitrah itu, maka dipastikan akan memberikan dampak atau implikasi positif kepada bawahan kita begitu, atau partner kita. Nah, teman-teman, pendekatan Islam terhadap pola pengaturan ini dalam kenyataannya dapat dilakukan secara formal maupun non-formal. Kita bahas satu-satu. Nah, kalau pendekatan formal ini dapat dilakukan melalui usaha-usaha mensosialisasikan ilmu pengetahuan keislaman tentang konsep-konsep kebaikan, keburukan, dan berbagai implikasi dari kedua perbuatan tersebut. Jadi bisa dilakukan dengan brainstorming. Nah, melalui brainstorming ilmu keagamaan ini yang kemudian diinternalisasi oleh tiap partner kita atau santri kita, murid kita, maka insya Allah dapat berjalan secara efektif dan berhasil, baik dari sisi kognitifnya, afektifnya, maupun psikomotorik. Gitu. Jadi formal ini lebih kepada sosialisasi ilmu pengetahuan keislaman begitu tentang konsep-konsep kebaikan, bisa diterapkan di lembaga pendidikan yang formal begitu. Jadi ini sifatnya brainstorming. Nah, sementara yang non formal, teman-teman, dapat dilakukan di luar lingkungan formal seperti di keluarga, di komunitas-komunitas, masyarakat, majelis taklim dan lainnya. Karena melalui wahana-wahana seperti itu dapat juga dimanfaatkan untuk melakukan sosialisasi pengetahuan keislaman tentang efektivitas dan efisiensi perbuatan baik dan perbuatan buruk serta implikasi-implikasinya. Jadi kalau formal itu sosialisasi di sekolah misalkan, kalau non formal itu di keluarga, di masyarakat begitu, yang wahana-wahana itu kita bisa menyisipkan nilai-nilai Islam. Inilah yang menjadi fungsi kita sebagai umat Islam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah, teman-teman, sebagai bentuk pertanggungjawaban teologis. Jadi sebagai bentuk pertanggungjawaban teologis, Islam memiliki cukup banyak konsep tentang pentingnya
berpegang teguh pada fungsi dan peran manajemen. Nah, dari kesemua konsep-konsep yang ada, terdapat dua prinsip pokok yang memiliki sistem nilai dan berdampak pada hal lainnya. Apa aja itu? Yang pertama adalah khalifah maksud Bapak, dan amanah. Jadi prinsip pertama adalah khalifah. Gitu. Apa itu khalifah? Khalifah itu bermakna pengganti. Kita mesti yakin bahwa kita ini adalah pengganti generasi sebelum kita. Karena kita pengganti generasi sebelum kita, maka kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita emban saat ini. Karena bisa saja kita akan diamanahi beberapa tugas yang kemudian kita belum memiliki pengalaman di dalamnya. Tetapi kalau kita punya prinsip bahwa kita ini pengganti, kita akan belajar. Walaupun kita belum punya amanah itu, tetapi kita akan belajar tentang ilmu-ilmu keislaman tadi atau pola-pola pengaturan tadi. Nah, kata khalifah ini kan berasal dari kata khalf yang berarti di belakang, ada juga bermakna pengganti. Nah, terdapat 4 kata yang memiliki makna yang sepadan dengan khalf, itu ada imam, ada mulk, ada malik, ada ra'i, ada sultan. Nah, semua kata tersebut ini memiliki makna pemimpin. Nah, adanya beberapa kata yang menyebut tentang kepemimpinan menunjukkan bahwa dalam tradisi Islam, konsep tentang kepemimpinan ini merupakan konsep penting. Relasi antara umat manusia, pemimpin, dan organisasi. Memang Al-Quran sama sekali tidak menunjuk tentang siapa yang menjadi pemimpin, melainkan memberikan penjelasan mengenai sifat-sifat yang terpuji yang layak dimiliki oleh seorang pemimpin. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran memang memiliki konsep yang universal tentang kepemimpinan. Nah, selebihnya hal yang mengatur tentang teknis kepemimpinan, termasuk teknis rekrutmen dan mekanismenya, ini merupakan wilayah ijtihad dari manusia. Yang pasti Islam ini memberikan spirit bahwa kriteria pemimpin itu harus bagaimana, begitu. Tidak mesti sistem yang digunakan adalah sistem khalifah, tidak mesti sistem otoriter, diktator dan sebagainya. Mekanisme teknis rekrutmen dan sebagainya itu dikembalikan kepada manusia. Tetapi Al-Quran menjelaskan bahwa kepemimpinan atau yang pantas untuk menjadi pemimpin itu ialah orang yang adil, begitu. Nah, kemudian teman-teman, yang kedua adalah amanah. Prinsip kedua adalah amanah. Nah, amanah ini menurut Al-Marogi memiliki pengertian khusus, yaitu mengacu pada pengertian bidang muamalah, yakni kewajiban seseorang berlaku jujur di dalam membayar utangnya. Ini secara bahasa ya khusus. Nah, sementara dalam penelusuran ensiklopedi Al-Quran ditemukan bahwa kata amanah ini memiliki arti bahasa sebagai yang dipercayakan kepada orang lain, atau keamanan, atau ketentraman, atau dapat dipercaya, atau setia. Itu mana-mana yang sepadan dengan mana amanah. Intinya dapat dipercaya. Karena kalau seseorang sudah diberikan amanah, kemudian orang itu dapat dipercaya atau amanah dengan amanahnya, begitu, tidak khianat, maka orang itu sudah menerapkan, menghadirkan Islam dalam kehidupannya. Gitu. Nah, kemudian konteksnya kita coba. Nah, konteks pengertian amanah. Yang pertama, konteks pengertian pembicaraan tentang perdagangan berupa jaminan yang harus dipegang oleh seorang yang amanah. Misalkan termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 283. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban. Farihanun makbudatun. Fa in amana ba'dukum ba'dun falyu'addil ladzi utumina amanatahu wal yattaqillaha rabbahu wala taktumus syahadah. Wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuhu wallahu bima ta'maluna alim.
Maknanya atau terjemahnya, dan jika kamu dalam keadaan perjalanan atau safar dan tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa yang menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor atau berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi artinya amanah dalam konteks pertama adalah pembicaraan tentang perdagangan, harus ada catatan, harus ada yang mencatat. Dan kalau tidak ada yang mencatat, maka orang itu mempercayakan kepada seseorang yang bisa dipegang perkataannya dan perbuatannya. Kemudian konteks kedua, yaitu konteks pembicaraan tentang kesediaan manusia melaksanakan amanah yang ditawarkan Allah setelah sebelumnya tidak ada satupun makhluk yang sanggup memikulnya. Yang terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 72. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal. Fa'abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan amanat kepada langit, kepada bumi, kepada gunung. Tetapi semuanya mereka enggan untuk memikul amanah itu. Karena mereka khawatir tidak akan bisa melaksanakannya. Lalu wahamalahal insan. Lalu dipikulah amanah itu oleh manusia. Innahu kana zaluman jahula. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Jadi amanah kewajiban syariat itu awalnya ditawarkan kepada makhluk selain manusia, kepada langit, kepada bumi, kepada gunung. Tetapi mereka menolaknya karena khawatir tidak bisa. Wahamalahal insan. Tetapi kemudian manusia memikul amanah itu. Bapak tidak akan perdalam ini. Yang jelas bahwa konteks pengertian amanah yang kedua adalah kesediaan manusia melaksanakan amanah yang ditawarkan oleh Allah. Yang ketiga adalah konteks pembicaraan mengenai perintah Allah agar manusia menunaikan amanah kepada pemiliknya. Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanah ila ahliha. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'idzukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Kata Allah, sesungguhnya Allah menyuruhmu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, ila ahliha, pada ahlinya. Kemudian Allah menyatakan, wa idza hakamtum bainan nas, apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, antahkumu bil adl, maka tetapkanlah dengan adil. Begitu. Innallaha ni'ma ya'idzukum bih, sesungguhnya Allah sebaik-baiknya orang yang memberi pelajaran kepadamu. Innallaha kana sami'an basira, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Ini konteks yang kedua, artinya harus diberikan amanah kepada ahlinya. Kita bisa mengambil pelajaran dari ini bahwa profesionalisme itu penting. Di kita banyak yang kemudian menerapkan manajemen dengan sistem patrimonial manajemen, artinya jabatan-jabatan strategis itu diberikan kepada keluarga begitu. Gak apa-apa, gak jadi soal kalau keluarganya itu mampu. Tetapi kalau misalkan tidak mampu karena ada talian keluarga, kemudian diberikan amanah, nah khawatir lembaga atau instansi yang jadi korban. Sejatinya kita menggunakan prinsip professional manajemen dengan profesionalitas. Kemudian konteks selanjutnya adalah konteks pembicaraan tentang salah satu cara yang bisa membebaskan manusia dari rasa keluh kesah dan sifat kikir. Nah, ini konteks-konteks yang berkaitan dengan amal. Jadi prinsip dalam manajemen pendidikan pun sama sebetulnya. Yang pertama itu kita harus meyakini bahwa seseorang itu adalah pengganti, karena pengganti harus belajar supaya ketika gilirannya tiba orang sudah siap. Walaupun dengan pengalaman yang sedikit. Yang kedua adalah amanah, ini yang paling besar, yang paling hebat.
yang paling berat. Amanah itu harus diberikan kepada orang yang ahli begitu, karena amanah pun harus diberikan kepada orang yang terpercaya, yang bisa dipegang ucapan dan perbuatannya, supaya tidak menjadikan lembaga pendidikan sebagai korbannya. Nah, yang ini mungkin slide terakhir, prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Ini yang banyak dibahas dalam manajemen umum. Yang pertama ada pembagian kerja, kemudian wewenang dan tanggung jawab, tertib dan disiplin, kesatuan komando, keadilan dan kejujuran. Silakan nih masing-masing di antara kalian pilih di antara prinsip-prinsip manajemen ini, lalu kemudian gambarkan dan tulis begitu. Ini sebagai tugas mandiri. Silakan pilih di antara 5 prinsip ini, kemudian kalian jabarkan. Jangan panjang-panjang, gak usah panjang-panjang, ditulis tangan. Oke teman-teman, itu saja barangkali prolog sebetulnya yang ingin Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan tidak puas sehingga kalian bisa mengambil referensi lebih banyak lagi kaitan dengan prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.